wadahaba kuwatiha lan ilangi kekuatani nafsu wa lana sifatiha lan batale pira-pira sifate nafsu allati sifat tuwaqi'u kang nekaaken apa allati al-abda ing kawula fi dunubi dalam pira-pira dosa. Allati sifat tubi'u kan nekaaken apa sifat al-abda ing kawula fi dunubi dalam pira-pira dosa wal ma'asi lan pira-pira dosa tegese pira-pira dosa wa tuqawi ini kan waktu sini kedua wa tuqawi lan nguataken apa sifat raubatahu ing demeniman fid dunya ing dalam dunya wa minha lan iku setengah saking altaf annal abda utawi sak temeni kawula iku yahsulu hasil lahu katuwe abad indaha ing dalem sandingi baliyah ghaliban ing dalem kaprai apa taatul qulubi taate pira-pira ati kasabri kaya sabar warido lan ridho wa tawakkuli lan pasrah wa zuhdi lan zuhud popo wa hubbi liko Allah Ta'ala lan demen tetemu Allah Ta'ala wa hubbi liko illahi Ta'ala lan demen tetemu Allah Ta'ala wa dzurratun min a'malil qulubi wa dzurratun utawi sa gedene wiji sawi min a'malil qulubi saking pira-pira amal ati iku khairun luwih bagus min amsalil jibali saking atau tenimbang saking pira-pira sepadani gunung min a'malil jawarihi saking pira-pira amale angkuta wa minha lan iku setengah saking altaf annahu utawi sak temeni kelakuan iku yang sulu hasil biha kalawan baliyah apa kafaratud dunubi apa kafarat tebusani pira-pira dosa wal khotoya lan pira-pira keluputan ila ghairi dzalika tumeka sakliyane mengkono altaf minal altafi saking pira-pira kewelasan al ilahiyati kang bangsa pangeran man dhanna imfika kalutfihi an qadarihi ay amma qaddarahu Allahu alaihi minal balaya wal mihani fadzalika likusuri nadharihi barang siapa yang menyangka terlepasnya kasih sayang Allah dari takdirnya dari apa yang ditakdirkan oleh Allah yang berbentuk ujian
ujian-ujian, cobaan, maka orang yang punya pandangan seperti itu disebabkan dangkalnya dangkal pemikirannya, kedangkalan pikirannya. Idlau kamula nadharuhu lawajada nafsahu qad hasala lahu fi tilkal balaya altafun katsira. Karena andaikan sempurna cara berfikirnya atau sudut pandangnya, niscaya dirinya akan menemukan dalam ujian itu berbagai kasih sayang. Jadi kasih sayang yang banyak. Dalam kesempatan sebelumnya sudah disebutkan bahwa jika diuji oleh Allah maka seharusnya berprasangka baik. Karena Allah itu sudah sangat banyak berbuat baik, maka dalam satu waktu jika diuji oleh Allah tetap berhusnudzon bahwa Allah itu tetap menginginkan yang terbaik walaupun kadang kita tidak mengetahuinya. Karena itu kalau ada orang sampai punya pandangan bahwa dalam takdir yang diberikan Allah yang terlihat tidak enak, itu kadang berpikiran bahwa Allah dalam takdir itu tidak ada kasih sayang di dalamnya, maka itu karena dirinya sendiri tidak memahami tentang takdir yang diberikan Allah. Karena sebenarnya dalam takdir itu sudah ada kasih sayang yang banyak. Di antaranya minha ikbaluhu alal maula bitilkal baliyah. Yang pertama di antara kasih sayangnya, itu dengan adanya ujian itu dia bisa menghadap kepada Allah. Jadi kadang orang itu berbeda antara ditimpa musibah dengan diberi kesenangan. Kalau diberi kesenangan itu kadang seringnya lupa. Tapi kalau diberi kesusahan itu kebanyakan ingat kepada Allah. Baru sadar bahwa dirinya lemah, baru sadar bahwa dirinya membutuhkan Allah. Fa innal balaya allati yabtalillahu Allahu dihidupkan. Biha ibadahu munaqadatun li iradatihim wa munaghasatun li syahawatihim. Dan ujian yang ditimpakan oleh Allah terhadap hamba-hambanya ini bertentangan dengan kehendaknya, kehendak dirinya, berarti kehendak nafsunya, dan juga melemahkan syahwatnya. Wa kullu ma az'ajan nafsa wa naghasaha wa alamaha fahuwa mahmudul akibati min qibali ayyaruddal abda ilallahi wa yulzimuhu babahu fayaltaji'u ilaihi. Dan segala sesuatu yang dapat melemahkan nafsu dan juga menyakitkan nafsu, maka hal itu akibatnya terpuji. Karena nafsu itu kalau lemah, kalau nafsu itu merasa gersah, merasa sedih, maka itu punya akibat yang baik. Dari segi bahwa hamba tersebut itu akan kembali ke Allah. Jadi sesuatu itu nanti akan mengembalikan dirinya kepada Allah dan menetapkan di pintunya Allah. Jadi biasanya kalau sudah sakit banyak berdoa kepada Allah, banyak mengadunya kepada Allah, banyak minta tolong kepada Allah. Biasanya seperti itu. Nah, itu dengan seperti itu berarti
dia sudah diberi kasih sayang oleh Allah. Itu termasuk al-tof, termasuk kasih sayang dalam ujian itu. Fayaltaji'u ilaihi. Maka dia mengungsi kepada Allah. Dia berharap penuh kepada Allah. Wa hadza a'dhamu fawaidil balaya. Dan ini merupakan salah satu faidah yang sangat besar dari adanya ujian, dari adanya cobaan. Wa yajidu dzalika fi nafsihi kullu man nazalat bihi baliyatun. Dan hal itu akan dirasakan oleh setiap orang yang ditimpa oleh ujian, oleh cobaan. Cobaan ketidakenaan seperti sakit, kekurangan atau apa. Biasanya dia merasakan faedah yang sangat besar ini. Berupa al-tof, merasakan dirinya butuh kepada Allah. Au-sobathu zariyatun. Nah, roziyatun. Atau ditimpa cobaan yang besar. Jadi orang-orang yang ditimpa cobaan yang besar biasanya sangat menyadari bahwa dirinya sangat butuh kepada Allah. Wa minha anna fil bala'i dha'fun nafsi wa dhahaba dha'fan nafsi wa dhahaba qutiha wa butlana sifatiha allati tuqi'u al-abda fid dunubi wal ma'asi. Di antara kasih sayang dalam ujian itu, yaitu berupa dalam bala itu, dalam ujian itu ada kelemahan nafsu. Jadi kalau orang ditimpa musibah biasanya nafsunya jadi berkurang, terutama dalam hal sakit seumpama kekurangan. Jadi nafsunya agak melemah. Melemah karena kadang sulit untuk melakukan yang bertentangan dengan nafsu. Seperti tidak punya uang atau juga sakit. Wa dhahaba qutiha, dan hilangnya kekuatannya, juga batalnya sifat-sifatnya yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam dosa dan maksiat. Wa tuqawwi raghbatahu fid dunya, dan juga sifat-sifat yang menjadikan dirinya kuat dalam kesenangannya terhadap dunia. Jadi akan hilang, sifat-sifat seperti ini akan hilang. Jadi tidak terlaksana karena diuji dengan sakit misalnya atau dengan kurangnya harta. Wa minha annal abda yahsulu lahu indaha ghaliban ta'atul qulubi kasabri warridha wat tawakkuli waz zuhdi. Di antara kasih sayang Allah dalam takdir yang terutama yang tidak enak itu seorang hamba dengan adanya takdir itu, dengan adanya ujian itu biasanya tercapai taatnya hati. Biasanya bisa memiliki taatnya hati. Taatnya hati itu misalnya seperti sabar. Jadi ada sifat sabar, ada sifat ridho, sifat pasrah kepada Allah, lalu sifat zuhud, tidak senang ke dunia, juga senang bertemu Allah. Dan keutamaan ta'atul qulub ini sangat besar. Kata ulama, wa dzurratun min a'malil qulubi khairun min amthalil jibali min a'malil jawarihi. Perumpamaan. Jadi amal-amal hati seperti tadi itu seperti sabar, tawakal itu seberat biji sawi, seberat atom. Itu lebih baik daripada semisal gunung dari amal-amal anggota badan. Jadi amal-amal anggota badan seperti sholat sunnah atau apa,
Nah ini perumpamaannya amal-amal badan sebesar gunung ini masih lebih utama seberat biji sawi dari amal-amal hati. Jadi atau semisal itu. Ini lebih baik ya. Wa minha annahu yahsulu biha kafaratud dzunubi wal khotoya ila ghairi dzalika min altafil ilahiyah. Selain itu, di antara kasih sayang Allah dalam takdirnya itu, bahwa dalam takdir itu ada penghapusan dosa, ada tebusan dosa dan kesalahan, dan juga ke kasih sayang yang lain yang termasuk kasih sayang ketuhanan, kasih sayang Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang kurang jelas. Aja. Wa kullu ma az'ajan nafsa wa naghasaha wa alamaha fa huwa mahmudul akibati min kibali ayyaruddal abda ilallahi wa yulzimuhu babahu fayaltaji'u ilaihi. Setiap sesuatu yang membuat nafsu itu gersah, tidak enak dan juga lemah. Az'ajan ya. Setiap nafsu yang diumbar ini kan maksud az'ajan. Enten az'ajan ini kan membuat gersah di kamus apa gersah. Jadi gersah nih. Nggih, resah, gelisah. Nggih, ngobah-ngobahaken kan bingung. Bukan ngubah Jadi ngobah-ngobah itu kayaknya bingung, gersah, resah, membuat resah. Kalau orang sakit kan resah. Jadi nafsunya resah. Apa yang nagoso ini yang resah. Iya, menyulitkan. Nagoso. Okay. Fil madi, aja kan fil madi. Alamaha fil madi. Fahuwa mahmudul akibat. Ini mahmudul akibat. Akibatnya baik, akibatnya terpuji. Oke. Latihan ya mungkin. Bentuk apa gitu bacaan syahwat yang bisa menggerakkan syahwat? Nafsu. Lihat dong, dengan cara lihat. Enten nih kan alami gini. Alami. Mon riyadun nih kan sengaja. Ini langsung dari Allah. Ini dari Allah. Ini kau tuh teguh. Tekan angku itu nih. Tiga tok tanah. Mungkin. Terus Mingki bali ayaruddal abda ilallahi
dari sisi kalau sudah gersah seperti itu, sudah gelisah, sudah sulit dirinya, nah itu kan nanti kembali ke Allah. Kembali ke Allah, banyak berdoa ke Allah, berharap ke Allah. Ya berharap sembuh atau berharap apa, berharap dimudahkan urusan. Kalau sudah berharap kan berarti sudah baik. Jadi akibatnya kan sudah baik. Sehingga nanti bersandar atau berharap ke Allah, iltija ke Allah. Fayiltaji'u ilaihi. Ngungsi. Iltija itu diartikan apa? Ngungsi. Berlabuh nih ke pangeran. Bersandar. Oke, bisa bersandar. Iltija. Soalnya ada orang ini dicoba nih, mungkin aneh. Kuniko orangnya aneh. Kuniko orangnya gitu ya. Coba berarti bunga gitu nih. Berarti mengharap dengan jawaban itu malah senang. Jadi nafsunya itu malah justru tidak terkontrol. Berarti nih. Tapi coba khusus, coba yang bisa menyentuh ini maksudnya, menyentuh hatinya. Nafsu. Secara umum nafsu apa? Coba nih kan kidampan ke nafsu. Secara umum nih. Walaupun kikila kibada juga tak nerema misalnya. Tapi secara umum nika orang mau coba nika banyakan. Biasanya insaf seni. Aromasa aben tak mampu. Antara nafsu dan kulina kan dan apa nih? Nafsu dan kulina. Kulina berarti kulina ate maksudnya apa? Jadi dengan adanya coba dari Allah kayaknya hati ini berkat dia merasa butuh terhadap Allah, yaitu nafsu apa hati. Kita kira nafsu atau nafsu berhati ini. Nafsu itu apakah harus kepada sesuatu yang mungkar? Antara kulina hati dan nafsunya kan kita akhirnya. Okay. Apa nafsu dulu baru kerentak hati, apa hati kada baru nafsu nih? Karena nafsu itu kan bukan zahir kan sih. Okay, pada anu nih. Nafsu jiwa. Nafsu jiwa, okay. Dapat menyadarkan jiwa. Segala sombong, lupa sekarang, meromat keturun. Nafsu ini kan pada nih kan. Intinya nafsu bi'at ini kan pada. Maksudnya senika. Tapi unsur ini kan pada, hanya ajakannya yang berbeda. Mun ngecek ke cobaan ini ke arana ke nafsu. Mun ke kebagusan ini ke ate. Dengan nafsu banyak macam jadi nafsu. Ingki. Amarah, mutmainnah, apaan gitu. Sesae. Maksudnya, napa roh? Ya iya tuh nafsu mutmainnah irji'i, ya kan ini. Napa roh? Menang ihya ni kepada. Ruh ni kan istilah. Ruh, nafsu, terus kolbun, ni kan istilah. Istilah kecenderungan. Mun kecenderungan kecobaan ni ke arana ke nafsu. Nafsu nyamai nafsu, kecenderungan coba. Kan nafsu beda telo.
mun secara umum nafsu amaro, nafsu lawamah, kalau mainnya mutmainnah secara umum nih kan. Berarti saya bagi sampai petok nang latifah gitu. Tapi nafsu ni kan ki ate juga ternyata. Ate tapi sebuah sisi kan. Pojokan apa sih lagi. Nah sebagian kulin kelek saja yang kulin ate kayaknya. Kini kan alam-alam nih kan, alam luar sih. Maksudnya alam-alam lain. Bani neng badan. pagi ini badan Okay. dalam kita yang baca penolakan tempat lapar tahu yang lapar itu lah karena mokom. Okay.